Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan cara pengolahan data untuk program Stata, yaitu menurut statistik deskriptif. Baik, langsung saja. Secara umum, pengolahan data statistik bisa dibagi dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang menyajikan deskripsi dari data. Misalnya contohnya rata-rata, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, dan lain sebagainya. Sedangkan statistik yang mengambil perhitungan dan bisa mengambil kesimpulan, itu disebut statistik inferensia. Nah, yang ini akan dibahas di tutorial yang lain. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Statanya. Di tutorial sebelumnya saya sudah jelaskan cara masukkan sampel data seperti ini, yaitu sampel data pendapatan di suatu perusahaan, mulai dari data jenis kelamin, bidang studinya, status pendidikan, usia, dan nama. Nah, untuk menggambarkan hal seperti ini, kita bisa melihat melalui statistik deskripsi. Misalnya contohnya adalah rata-rata pendapatan di perusahaan itu berapa besarnya, bisa kita lihat. Nah, contohnya misalnya kita masuk ke statistik Statanya. Di bagian menunya ada menu statistik, kemudian ada menu summary table and test, dan summary and descriptive statistik. Jadi di sini adalah menu untuk statistik deskriptif. Kita bisa melihat ada summary-nya dan ada rata-ratanya. Yang jika ingin melihat secara umumnya, kita bisa lihat dari summary, diklik summary statistik, maka kita dikasih pilihan mau lihat summary dari variabel apa. Misalnya kita mau lihat pendapatan, maka tinggal klik aja pendapatan dan klik OK. Maka bisa dilihat bahwa di perusahaan itu ada 30 orang pegawai dengan rata-rata pendapatan adalah 2.250.000 dengan standar deviasi 321,6338, dengan gaji terendah adalah 1.700.000 dan gaji tertinggi adalah 3 juta. Ini adalah statistik deskriptif secara umum. Jika kita ingin melihat rata-ratanya, bisa kita lihat berdasarkan rata-rata. Balik ke menu yang tadi, sekarang yang diklik adalah means. Jadi kita bisa lihat rata-rata pendapatannya, rata-rata usianya, dan rata-rata lama bekerja. Kita bisa lihat. Nah, kenapa hanya 3 variabel ini? Karena 3 variabel ini yang tipe datanya adalah numerik. Nah, nanti kita bisa bahas lebih jelas di bagian statistik inferensinya. Jadi ketika kita klik OK, maka rata-rata dari ketiga variabel ini dihitung, jumlahnya sama 30, rata-rata untuk pendapatan ini, standar errornya ini, rata-rata untuk usia 26,1, dan rata-rata lama bekerja 4 tahun. Nah, selain statistik deskriptif dari suatu variabel, kita juga bisa melihat berdasarkan frekuensi, terutama variabel-variabel yang tidak berupa numerik. Misalnya jenis kelamin, bidang studi, dan lain sebagainya. Di bagian summary table and test, summary and descriptive statistiknya, tapi di bagian bawahnya frekuensi table. Kita bisa coba one way table dulu. Nah,
ini kita bisa melihat misalnya kita, nah di sini variabelnya jadi banyak. Misalnya kita mau lihat rata-rata pendidikannya apa, kemudian bisa juga berdasarkan gender. Kita coba satu dulu ya, pendidikan. Oke. Nah, ternyata untuk yang akademi ada 9, untuk sarjana 17, SMU ada 4. Secara persentasenya seperti ini. Misalnya untuk gender ya, tadi sudah pendidikan. Gender, nah pria 18, wanita 12, persentasenya seperti ini. Nah, selain one way table ini hanya satu variabel yang dilihat, kita juga bisa lihat berdasarkan dua variabel. Jadi frekuensi tabelnya yang two way table. Oke, jadi kita bisa lihat, misalnya kita mau lihat gendernya apa, kemudian bidangnya apa. Jadi kita ingin lihat jenis kelamin dari orang yang bekerja di bidang tertentu. Kita klik OK. Nah, maka bisa kelihatan untuk bidang akuntansi jumlah prianya ada 2, jumlah wanita ada 6. Untuk bidang HRD, jumlah prianya ada 6, jumlah wanita ada 1. Dan selanjutnya. Ini adalah deskripsi statistik pada variabel yang tidak berupa numerik. Baik, misalnya kita ingin melihat apakah menurut pegawai bidang tertentu gajinya lebih besar daripada bidang yang lain. Maka kita bisa lihat dari statistik ini, summary. Nah, di summary statistik ini kita bisa lihat berdasarkan pendapatannya dan kita pilih grupnya berdasarkan jangan gender, berarti berdasarkan bidang. Gendernya kita hapus. Kemudian kita klik OK, maka akan terlihat bahwa berdasarkan bidang, nah, di sini ya berarti ya, bidang akuntansi punya rata-rata pendapatan 2.568, bidang HRD rata-rata pendapatannya 2.192, dan bidang umum rata-rata pendapatannya adalah 2.106. Maka memang terlihat bahwa untuk bidang yang rata-rata gaji tertinggi adalah akuntansi. Sedangkan yang nomor 2 adalah HRD dan yang ketiga adalah umum. Itu berdasarkan bidang. Jadi dari deskripsi statistik kita bisa mendapat banyak hal. Baik, sampai di sini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.